Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita terima berupa nikmat iman, ihsan, Islam, sehat, kesempatan dan banyak sekali kenikmatan yang tentu kita tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan siang ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat tiada lain karena rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini pula marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya takwa kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah orang yang senantiasa mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangannya, tidak memaksiatinya. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa adalah orang yang senantiasa ingat, selalu ingat kepada Allah, tidak melupakannya, dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang berada di posisi tahun 2026. Itu artinya kita telah meninggalkan tahun 2025, yang tentunya di tahun 2025 kita meninggalkan kenangan-kenangan amal perbuatan, baik itu amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk. Alangkah bijaknya barangkali di kesempatan ini kita mencoba untuk merenung diri, memperhatikan amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di tahun 2025. Barangkali dengan berusaha untuk merenung diri itulah nantinya di tahun 2026 kita bisa memperbaiki kualitas diri kita. Para jamaah rahimahullah, ada tiga hal yang mana pada kesempatan ini ingin kami sampaikan tentang apa yang harus kita renungkan, apa yang harus kita perhatikan selama tahun 2025. Sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita perhatikan terhadap diri kita, namun pada kesempatan ini hanya tiga hal yang ingin kami sampaikan. Kami awali dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumu khairan min amsi, fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsi, fahuwa maghdunun."
wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Yang artinya barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia tergolong orang-orang yang celaka. Para jamaah rahimahullah, hadis ini kalau kita kaitkan dengan di penghujung akhir tahun 2025, maka bisa kita konversikan bahwa siapa saja yang selama tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024, maka dia tergolong orang yang beruntung. Dan siapa saja yang tahun 2025 sama dengan tahun 2024, maka dia termasuk atau golongan orang yang merugi. Dan siapa saja yang di tahun 2025 lebih buruk dari tahun 2024, maka dia tergolong orang yang celaka. Para jamaah rahimahullah, marilah dengan pemahaman hadis ini di tahun 2026 kita mencoba memperbaiki kualitas diri kita. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Namun sekali lagi di kesempatan ini ada 3 hal yang barangkali penting untuk kita renungi bersama, untuk kita perhatikan bersama. Saya mengajak kepada diri saya pribadi untuk berintrospeksi, mengevaluasi diri kita. Jadi introspeksi ini bukan untuk orang lain, untuk diri kita masing-masing. Kita mengajar, kita bermuhasabah. Wong Jawa bilang ojo ndelok wong liya, ndelok oji tok dhewe. Nah, ini penting para jamaah. Kita mengevaluasi amal perbuatan kita. Nah, yang pertama barangkali di tahun 2025 adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita dengan Allah. Mungkin saja di antara kita selama tahun 2025 kita kurang dekat dengan Allah. Kita kurang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak lalainya. Kita disibukkan dengan kesibukan dunia. Kita terlalu asik dengan hiburan duniawi, sehingga kita lupa lapak-lapak azan yang dikumandangkan mulai dari awal sampai selesai hanya terdengar di telinga kita, tapi tidak masuk di dalam hati sanubari kita. Kita asik dengan nonton TV, dengan berbagai hiburan di dalamnya. Kita asik dengan HP kita. Barangkali seperti itu di antara kita. Oleh karena itu para jamaah, kita mencoba merenungi apakah di tahun 2025 kita melakukan hal seperti ini. Kita jauh dari Al-Quran, kita jarang membacanya, kita jarang memahami maknanya, sehingga hati kita menjadi kosong, kalbu kita menjadi kosong, jiwa kita menjadi hampa, mudah marah, hati kita menjadi keras, karena kita kurang dari nasihat-nasihat di dalam Al-Quran, nasihat-nasihat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ada petikan hadis qudsi Sahih Muslim nomor 4850 yang bunyinya, apabila ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku.
Apabila ia mengingatku di tengah orang banyak, maka aku juga akan mengingatnya di tengah orang banyak yang lebih baik daripada mereka. Para jamaah rahimahullah, dari ayat ini dan hadis ini memberikan penjelasan kepada kita apabila di antara kita, terutama anak-anak muda yang merasa tidak diperhatikan oleh Allah, merasa dijauhi oleh Allah, sebenarnya yang salah adalah diri kita masing-masing. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Barangkali itu ada lirik dari salah satu grup band Bimbo yang pernah kita dengarkan beberapa tahun yang lalu, mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita evaluasi terhadap diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyukuri segala nikmatnya, segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dalam tafsir Muyasar yang dikeluarkan Kementerian Agama Arab Saudi, ayat ini memberikan penjelasan bahwa Dia Allah memberi kalian dari semua permintaan kalian. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak sanggup menghitungnya dan tidak mampu menunaikan rasa syukurnya karena sedemikian banyaknya dan beraneka ragamnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar banyak berbuat zalim kepada dirinya, lagi banyak mengingkari nikmat-nikmat rohnya. Para jamaah rahimahullah, kita diberi nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita gunakan di jalan Allah, bersedekah, zakat, infak, membantu sesama, membangun fasilitas tempat-tempat ibadah dan sebagainya? Atau sebaliknya, nikmat harta yang diberikan Allah kepada kita gunakan untuk berfoya-foya, untuk hal-hal yang sia-sia. Kita diberi nikmat jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita jalankan? Apakah sudah kita jalankan dengan penuh amanah? Kemudian kita melayani masyarakat dengan tulus. Kita gunakan kewenangan kita untuk membela agama Allah, menjaga integritas diri kita sebagai hamba Allah yang memegang amanah jabatan, sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi, tidak melakukan tindakan-tindakan kolusi maupun nepotisme. Apakah kita menggunakan jabatan kita untuk membantu yang lemah, orang yang terzalimi, ataukah malah sebaliknya, justru jabatan kita gunakan untuk mendolimi orang-orang yang lemah? Para jamaah, lebih baik kita kehilangan jabatan karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena jabatan kita. Kemudian ilmu, kita diberi nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita gunakan untuk meraih ridho Allah dan memberi manfaat bagi sesama? Sudahkah ilmu kita gunakan untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah ilmu kita ajarkan kepada orang lain agar bermanfaat? Bila kita seorang dokter, sudahkah kita mengobati pasien dengan tulus ikhlas? Apabila kita seorang guru, apakah kita sudah mengajar mendidik anak-anak kita
dengan sabar dan dengan penuh ketulusan. Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan, sehingga nanti kita bisa memperbaiki kualitas diri kita di tahun 2026. Dan yang terakhir, yang ketiga para jamaah, yaitu tentang tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebelumnya kita malas bertobat kepada Allah karena kita merasa masih muda, karena kita masih merasa sehat, maka selanjutnya mari kita perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kita bertobat dalam sehari adalah 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Datanglah kepada Allah dengan segala keburukan dan kehinaan, mengakui segala kesalahan yang kita lakukan, disertai rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Yang artinya setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada satu ketikan ayat dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para jamaah rahimahumullah, saya kira itu khutbah singkat yang bisa kami sampaikan di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita bisa memperbaiki kualitas diri kita yang selama ini di tahun 2025 kurang baik, sehingga nanti di tahun 2026 ini kita menjadi orang yang beruntung, orang yang lebih baik kualitas ibadah kita, kualitas diri kita bila dibandingkan dengan tahun 2025. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.